Ini adalah Sumarekon Bogor, ruangan tersendiri untuk masak ya. Ini pasti ibu-ibu suka masuk ke bawah itu, ya gitu dah. Gua nggak mau ngomong. Pertama di sana kita dapat view perbukitan dan city, sangat menarik karena unit ini mau dijual atau dilepas itu dibuka dengan harga. Anda lagi. Saya lagi. Hari ini kita kembali lagi ke Bogor karena kita dapat panggilan ada satu unit yang sangat menarik dari segi bentuk, ukuran, dan harganya itu sudah pasti jauh sangat menarik. Nanti gua akan spill sedikit untuk apa aja yang menarik. Kita langsung lihat, dan kebetulan sebenarnya unit di sini ini adalah Sumarekon Bogor, dan sudah pasti banyak yang sudah tahu dan udah banyak yang lihat juga. Tapi gue bakal kasih lihat ulang kembali unitnya yang sudah jadinya seperti apa, dan unit ini sangat menarik. Langsung unitnya itu ada di belakang gua sebenarnya. Ini adalah ukuran 10x18, dia bagian hook. Nah ini menarik ya, dia bagian hook, gue udah spill sedikit bagian hook, dan dia model bangunannya basic, bukan premium. Jadi bedanya kalau premium itu dia ada basement untuk ke area service atau si kamar ART. Nah tapi yang basic ini bukan berarti tidak ada kamar ART, tetap ada kamar ART-nya. Nah kita akan lihat nanti di dalam, gua akan jelasin lebih detail. Nah di area tampak depan kita bisa ngeliat di sini modelnya seperti klasik-klasik gitu, dan untungnya kita di atasnya itu sudah dipakaikan teras. Jadi terasnya itu bisa menjadi kanopi. Kita nggak perlu lagi bikin kanopi untuk mobil, tapi kita perlu bikin kanopi di area tangga. Jadi kalau ya kita tahu area Bogor itu kota hujan. Jadi kalau lagi hujan kita mau masuk ke rumah sedikit agak kesulitan. Jadi kita perlu bikin kanopi. Contohnya seperti di rumah tetangganya nih. Ini sudah di atas tangganya ditutupi kanopi. Nah, paling nanti kalian perlu bikin seperti itu. Nah, selebihnya untuk lebar 10x18 ini dia carportnya bisa cukup untuk 2 mobil. Satu mobil besar dan satu mobil kecil. Nah, setelah itu kita langsung masuk aja. Oh iya, gue belum kasih lihat bagian hooknya nih. Nah, si area hooknya ini kita ada kelebihan tanah. Jadi batas tanah kita itu sebenarnya sampai tanaman ini, ya. Batas kita sampai tanaman ini. Selebihnya ini bukan tanah kita, itu udah area developer. Jadi kita area lebih tanah kita ini kurang lebih sekitar 2 meteran. Nah 2 meteran ini kita bisa fungsikan menjadi berbagai apapun. Kalian mau bikin apa, mungkin kalian mau bikin teras lagi untuk bersantai-santai, itu bebas. Dan kita untungnya bagian hook ini kita punya parkiran yang cukup banyak. Selain 2 mobil yang tadi, kita masih bisa parkir di depan atau di sampingnya, mungkin kita masih bisa, karena row jalan di sini sangat besar. Di Agat di sini row jalannya kurang lebih 10-12 meter ya, lumayan gede banget deh pokoknya. Saat kita dari carport kita dapat welcoming area berbentuk tangga, dan kita naik tangga sedikit, yang dimana tangganya ini tapaknya sangat lebar. Sendal gua cukup besar, ukuran 46, dan napaknya ini masih lebar, dan dia punya pijakan tingginya sangat rendah, jadi nggak terlalu bikin capek untuk naik, rendah sekali. Dari area tangga, setelah kita naik tangga sedikit, lalu si welcoming area yang cukup besar ini kita bisa bikin untuk rak-rak sendal sepatu biar lebih rapi aja ya. Setelah itu kita langsung ketemu si pintunya ini. Nah pintunya ini dia seperti biasa Sumarekon pakai solid engineering wood. Dia dengan motif kotak-kotak seperti ini, mengikuti irama dengan si bangunannya, dan sudah pakai smart door lock merek Dexon, yang dimana di sini bisa pakai pin, kartu, dan fingerprint. Dan sudah ada kamera di sini, jadi nggak perlu ngintip dari jendela atau pakai lubang-lubangan lagi, karena di baliknya sudah ada layar CCTV-nya. Dan untuk smart door lock tuh paling penting tuh ada bell, karena gua ngerasa semenjak kakak gua tinggal rumahnya pakai smart door lock dan smart door locknya itu nggak ada bell,
dan ketok pintunya itu keras guys, tangan gue sakit. Jadi bel itu cukup penting di smart door lock. Nah, lalu saat dari pintu masuk, kita langsung temu area yang terbentang luas seperti ini. Ini adalah panjangnya 18 dari area carport tadi. Nah, ini adalah area ruang tamu atau ruang keluarganya. Kita bisa berkumpul di sini dan kalian bisa taruh meja makan di area sini dengan view di belakang ada tamannya sedikit. Nah, di lantai utama ini kita dapat satu kamar. Kamarnya di sini bisa dijadiin kamar orang tua, kamar tamu, atau kamar kita sendiri, atau master bedroom, itu terserah. Tapi master bedroom itu ada di lantai 2 yang lebih besar ukurannya. Tapi untuk si kamar lantai 1 ini sudah cukup besar. Dan oh ya, dan lantainya yang digunakan di rumah ini ukurannya bukan yang 60-60 lagi, tapi udah yang 80 kali 80 kalau nggak salah ya. Ya pokoknya yang ukuran besar lah. Jadi seolah-olah membuat si ruangannya lebih luas lagi. Lalu ini adalah si kamar mandi bawahnya. Jadi kamar mandinya juga udah nggak ada tangga. Kita mijaknya untuk orang tua juga sangat aman dan nyaman. Dan kita di sini sudah dapat shower yang udah pakai rain, dan ini mereka Grohe. Kloset pakai toto dan sanitari yang besar pakai toto, dilapisi dengan meja dengan pakai marmer guys. Udah pakai marmer ini, bukan keramik kate biasa. Lalu di samping sini kita ketemu si area kitchennya. Nah, ini gua yakin ibu-ibu sangat suka karena lagi-lagi kitchen yang batasi seperti ini membuat nuansa seperti memiliki ruangan tersendiri untuk masak ya. Ini pasti ibu-ibu suka. Dan dia mejanya kitchennya kita dapatnya seperti ini. Nanti kalian tinggal di furnisin aja, di fullin biar lebih megah lagi. Tapi yang pasti ini ukuran si kitchennya sudah cukup besar. Ini sebenarnya kalian dijadiin kamar tuh bisa banget ukuran segini. Jadi sangat puas nih buat ibu-ibu. Lalu kita ketemu pintu. Nah, ini yang area si servisnya guys. Nah, area servisnya ini kita dapat sedikit koridor di sini. Sebelah kiri gue ini adalah kamar ART dan kamar mandi ART di dalam. Lalu ada tangga spiral seperti ini untuk naik ke dak. Nah, dak di atasnya itu adalah untuk area jemur-jemur. Mesin cuci bisa taruh di sini karena sudah ada disiapin, ada keran air dan colokan yang ada tutupannya. Jadi bisa aman bagian kelistrikan. Nah, bedanya kalau yang premium bentuknya kurang lebih hampir sama. Dia ada pintu di area kitchen seperti ini. Hanya saja di bagian sini kita harus jalan lagi. Artinya jalan sedikit, nanti di area kamar ART itu ada pintu lagi yang turun ke bawah guys. Jadi di bawahnya ini itu baru ketemu ART-nya. Cuma kalau gua pribadi gue lebih seneng yang basic ini ya. Karena kalau yang premium, kalau kalian tinggal cuma beberapa orang mau masuk ke bawah itu ya gitu dah, gua nggak mau ngomong. Lalu kita ketemu si tamannya. Nah, tamannya ini cukup besar, bukaan pintunya juga sangat kokoh. Ini pintu jendela, pintu geser jendela. Pokoknya bahannya ini kokoh ya, bukan kayak aluminium yang tipis gitu, enggak. Ini tuh bukaannya tuh kokoh banget dan geseran bukaannya itu sangat lebar. Nah, di sini kita bisa lihat tamannya ini kita masih bisa fungsikan mau jadi kolam, masih bisa sih kolam sebenarnya. Terus atau kalau mau bikin taman-taman itu terserah. Tapi yang pasti area taman belakang ini masih sangat besar, cukup besar. Dan ditambah lagi kita punya pintu untuk ke bagian hook di samping tadi guys. Jadi dari ini tinggal akses ke samping. Di samping kalian tinggal bikin sesuatu, jadi ada akses baru. Nah, lalu di area tamu atau ruang keluarganya ini kita juga masih ke bagian si teras. Nah, ini teras yang tadi yang di bawahnya itu adalah carport.
Jadi kalian bisa santai-santai di sini, mungkin di pagi hari atau sore hari yang saat lagi adem. Kalau di Bogor itu sekitar jam 4 itu matahari udah mulai hilang. Jadi membuat nuansa lebih adem. Kalian bisa bersantai di sini, ngopi-ngopi di sini, atau mungkin lagi kumpul keluarga besar mau barbecue juga sebenarnya tinggal taruh barbekyuan aja di sini sebenarnya udah cukup guys. Udah bisa. Sangat menarik. Dengan ukuran, sebenarnya ini ukurannya tergolongnya besar, tapi nggak yang terlalu besar, jadi cukup gitu. Oh ya, dan ditambah lagi ini kita dapat si ceiling yang tinggi sekali, membuat nuansanya rumah di dalam lebih megah lagi dan udara mengalir dengan bebas. Dan di sini ada satu pintu, ini di bawah tangga, ini adalah sebuah gudang. Ini adalah gudangnya nggak terlalu besar ya, cukup aja untuk simpan-simpan barang. Simpan-simpan barang ya, kardus-kardus nggak kepake. Nah, siapa nih yang suka, emaknya suka nyimpen kardus-kardus, nah, bisa taruh di situ guys. Langsung kita ke lantai 2. Nah, untuk area lantai 2 ini kita dapat tangga yang pijakannya lebih lebar dari yang di tangga yang tadi, yang di welcoming area, dan si pijakan naiknya itu juga nggak terlalu tinggi, jadi ya nggak terlalu capek banget lah. Nah, ini kita dapat area tangganya itu bentuknya U, jadi dari sana belok gini U gitu ya. Setelah itu kita dapat si area koridor lantai 2 ini. Sebenarnya koridornya nggak terlalu besar karena di sini lebih dimanfaatkan untuk si kamar-kamar ukurannya yang besar. Kanan gue ini ada 2 pintu kamar anak, belakangnya kamar mandi sharing, dan kiri gue kamar mandi master dengan kamar mandi dalam. Nah, kita langsung lihat yang ini. Nah, yang ini adalah kamar anak 1 yang ukuran cukup besar. Kalian bisa lihat ya, sebuah kamar anak yang kasurnya bisa double seperti ini, artinya ukurannya sudah cukup besar. Karena kalau kamar anak udah pasti pakainya kan single bed ya. Nah, kalau pakai single bed, anggapan segini deh, kalian masih punya area yang lebih luas untuk lemari dan meja belajar, atau mau taruh komputer untuk gaming bisa guys. Nah, kamar anak satunya lagi pun sama. Ukurannya sebenarnya sama aja dengan kamar anak yang sebelah. Ukurannya sama aja, hanya di mirroring aja. Dan semua kamarnya ada jendela. Nah, ini kelihatan nih, dia punya dak nih. Kalau mau ngeliat sedikit, di sini ada daknya yang dari ART tadi. Jadi ada dak untuk area jemur-jemurnya. Oke. Kita langsung ngeliat ke si kamar mandi sharing. Nah, si kamar mandi sharing ini konsepnya sebenarnya sama yang di kamar mandi bawah tadi. Jadi showernya sudah seperti ini, sama kloset pakai Toto dan sanitary Toto, dan ukurannya besar. Mejanya pakai marmer, motif-motifnya juga sama. Yang beda itu adalah kamar mandi master yang bentuknya sedikit berbeda. Nah, ini kamar master ya, tentu jauh lebih besar karena untuk ruangan area master ini sebenarnya di fullin lebar 10, hanya saja dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kamar mandi dalam, udah pasti. Kedua ini adalah ruangan masternya, dan ketiga di sana masih ada sedikit teras lagi untuk bersantai. Nah, lalu kita juga dapat teras kecil ini untuk menghadap ke depan, tapi nanti kita bahas yang itu. Kita lihat dulu yang ini. Nah, ini area teras sampingnya dulu nih. Nah, area teras sampingnya ini sebenarnya ukurannya lumayan besar ya. Kalian bisa lihat di sini, kalian bisa tanam-tanam, bikin menjadi seperti garden private maybe. Jadi kalian bisa bikin tanaman yang sedikit menutupi mungkin, jadi kalian bisa bersantai dengan lebih private. Dan juga udara di sini sangat sejuk tentu ya. Ukurannya besar, kalian bisa taruh meja atau sofa yang cukup besar. Nah, lalu
Tentu si ruangan masternya ini udah dapat ukuran kasur yang king size. Lalu ini area si kamar mandinya. Nah ini yang gue bilang tadi, motifnya berbeda. Jadi mulai dari temboknya ini dikeramikin yang pakai motif hitam seperti ini. Untuk lantainya sama. Lalu si wastafelnya dia ukurannya sepertinya lebih memanjang ya. Modelnya beda tapi mereknya sama, pakai Toto, dan si meja sanitarinya pakai marmer, dan klosetnya pakai Toto yang ukuran lebih besar dari yang kamar mandi sebelumnya. Untuk si shower sih masih sama, ini pakai grohi juga dan ukurannya sama. Lalu di sini kita dapat teras juga. Teras ini bisa kalian fungsikan untuk ruang-ruang jemur handuk-handuk kalian gitu. Kalau lagi mandi kan handuknya bingung mau jemur di mana, ya tinggal jemur di sini aja, nggak usah jauh-jauh. Dan untuk privacy bisa kalian tutup seperti ini, atau si kacanya kalian pakaikan kaca film aja juga bisa. Nah kita ngelihat si area terasnya ini. Nah ini bisa dibuka, bukaannya juga besar. Pintu gesernya tuh masih sama ya, sama yang di teras bawah tadi atau ke taman belakang. Bukaannya masih lebar dan pintunya aluminiumnya sangat kokoh. Lalu si terasnya ini sebenarnya nggak terlalu besar, cukup aja untuk kita berdiri di depan seperti ini. Karena yang menarik di sini kita dapat view, sebenarnya dapat view city. Pertama di sana kita dapat view perbukitan dan city. Lalu di sana kita masih ke bagian ada kelihatan perumahan namanya Elderwood, dan ada view city-nya juga di sana, bisa kebagian. Lalu nah jadi untuk unit ini yang ukuran 10x18 basic bagian hook sangat menarik, dan kalau untuk harganya juga sangat menarik karena unit ini mau dijual atau dilepas itu dibuka dengan harga 5,1 M aja guys, dan masih bisa nego juga. Oh ya, dan kita juga udah kebagian barang-barang yang nempel seperti hordeng dan juga AC kita juga udah dapat. Tapi kalau untuk kasur dan yang lainnya yang tidak nempel itu tentu kita belum dapat, jadi yang nempel-nempel aja. Jadi gitu aja, unit ini sangat menarik. Bagi yang tertarik bisa langsung tanya gue lebih detailnya di nomor yang sudah gue cantumin, langsung aja telepon atau WhatsApp. Dan jangan lupa juga like, comment, and share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tidak ketinggalan info-info terbaru untuk unit-unit di area Jabodetabek. Jangan lupa juga subscribe dan nyalain tombol loncengnya guys. Oke, jadi gitu aja. Thanks for watching. See you to the next video. Bye.